Orang yang bisa ikhlas beribadah kepada Allah selama 40 hari berturut-turut, maka dia akan diberi Allah kelebihan berupa tampaknya hikmah dari hati dan perkataannya. Orang yang mampu ikhlas beribadah kepada Allah selama 40 hari, maka dia akan diberi Allah kelebihan, diberi Allah keutamaan berupa dipenuhi hatinya dengan hikmah, dan lidahnya pun akan mengeluarkan kata-kata hikmah. Nah, hikmah itu macam-macam pengertiannya. Yang paling inting, yang paling mudah adalah hikmah itu bisa diartikan dengan ala ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Jadi orang yang mampu ikhlas selama 40 hari, maka hatinya dipenuhi oleh Allah dengan ilmu yang bermanfaat, dan keluar dari lisannya ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan berkata Sahal At-Tustari rahimahullahu ta'ala pula, siapa yang zuhud hatinya selama 40 hari, mesti tampak baginya karamah. Barang siapa yang zuhud hatinya selama 40 hari, jadi artinya orang ini selama 40 hari hatinya itu tidak ada memikirkan dunia. Orang ini selama 40 hari hatinya tidak ada memikirkan dunia. Arti dunia itu adalah sesuatu yang tidak bermanfaat sesudah dia mati. Itu artinya dunia. Siapa yang zuhud, siapa yang mencegah hatinya daripada memikirkan sesuatu yang tidak bermanfaat sesudah dia mati selama 40 hari. Artinya dalam 40 hari itu pikirannya itu kadada memikirkan nang kada bermanfaat sesudah dia mati. Jadi pikiran itu selalu yang menjadi kebaikannya sesudah mati. Selama 40 hari hanya demikian. Pemikirannya, isi hatinya itu adalah sesuatu yang memberikan dia keuntungan sesudah dia mati. Pasti tampak baginya karamah. Tampak baginya karamah. Dan siapa yang tidak tampak baginya karamah, maka sesungguhnya itu berpuncak dari pada ketiadaan benar zuhudnya. 40 hari misalnya jalannya, aku zuhud 40 hari tapi kada ada karamat, itu menunjukkan bahwa zuhudnya itu belum benar artinya. Artinya dalam 40 hari itu ada memikirkan hal-hal yang tidak berguna sesudah dia mati. Lalu ada orang yang bertanya kepadanya, Sahal Tustari tadi, bagaimana maksud tampak karamat itu? Orang tuh hatinya zuhud daripada dunia, zuhud daripada memikirkan sesuatu yang tidak bermanfaat sesudah mati. Maka dia diberi Allah karamat. Apa garang karamatnya itu? Maka beliau menjawab, ia mengambil sesuatu yang dikehendakinya, seperti apa yang dikehendakinya dan sekira-kira dikehendakinya. Artinya apa yang dia kehendaki, apa yang dia maksud,
maka ia akan dapatkan sesuatu yang dikehendakinya itu. Nah, itu karamat yang diberikan Allah kepada orang yang zuhud tadi. 40 hari sudah kelihatan karamatnya. Apa yang dikatakan oleh para ulama, innallaha yu'tir ragiba duna ma yurid wa yu'tiz zahida fawqa ma yurid wa yu'til 'arifa muwafaqata ma yurid. Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada orang-orang yang gemar dunia. Allah berikan dunia itu kurang dari yang dikehendakinya. Orang itu cinta kepada dunia, maka Allah memberikan dunia kepadanya itu kurang dari apa yang dia kehendaki. Misalnya orang yang cinta dunia ini inya menargetkan dalam tahun ini harus dapat keuntungan sekian, 10 juta umpamanya. Allah beri kada sampai seitu. Allah beri kada sampai seitu. Nah, kemudian lagi Allah memberikan dunia itu kepada orang yang zuhud melebihi dari apa yang dikehendakinya. Nah, kalau orang zuhud yang berkehendak, aku dalam tahun ini dapat keuntungan 10 juta. Allah beri lebih daripada 10 juta itu. Nah, jadi itu ngarannya karamat. Itu ngarannya kelebihan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang zuhud terhadap dunia. Orang-orang yang hatinya hanya memikirkan keuntungan-keuntungan sesudah dia mati. Nah, jadi zuhud itu artinya bukan orang itu miskin, bukan orang itu kaya, bukan orang itu fakir, bukan orang itu mampu. Itu bukan masalah zuhud. Zuhud itu adalah orang yang di hatinya, yang dipikirkannya, yang dipentingkannya sesuatu yang bermanfaat sesudah mati. Nah, itu orang yang zuhud ngarannya. Orang kaya banyak yang zuhud, orang fakir banyak yang kada zuhud. Jadi kaya fakir itu kada berlaziman berkaitan dengan zuhud kada zuhud, sebab zuhud itu letaknya di dalam hati. Bila orang tu pikirannya nang dipentingkannya hal-hal nang berguna sesudah mati, itu dia orang zuhud. Tapi bila dipikirkannya hal-hal nang kada bermanfaat sesudah mati, bila dipikirkannya hal-hal yang justru menyusahkan dia sesudah mati, nah ini kada zuhud ngarannya. Dan berkata lagi Sahal At-Tustari rahimahullahu ta'ala, para ulama yang cerdik pandai telah melihat kepada hakikat ikhlas, maka mereka tidak mendapati lebih daripada bahwasanya ikhlas itu jadilah segala pergerakan seseorang itu, dan diamnya ketika bersendirian atau bersama orang lain tidak dicampuri oleh sesuatu, sama ada nafsu atau apa-apa tujuan keduniaan. Itu orang yang ikhlas. Jadi ikhlas itu, ujar Sahal Tustari tadi mengatakan lagi bahwa ikhlas itu artinya orang yang bergeraknya, orang itu berdiamnya tidak ada di dalam hatinya untuk tujuan-tujuan keduniaan. Nah, itu ikhlas artinya. Baik inya beribadah, baik inya kada beribadah, tujuannya kada ada keduniaan. Jadi pengertian dunia itu banyak maksudnya. Nang-nangaran dunia itu, duit bisa dikatakan dunia. Pokoknya sesuatu nang sebelum mati itu disebut dunia. Napa-napa nang sebelum mati ini itu disebut dunia. Sembahyang dunia, menuntut ilmu dunia, puasa dunia, naik haji dunia.
Becari duit dunia, becari pangkat dunia. Pokoknya yang sebelum mati itu disebut dunia. Nah, lalu kemudian si dunia ini ada yang dicela, ada yang tidak dicela. Dunia yang kada dicela itu, dunia yang terpuji itu, dunia yang membawa keuntungan kita, dunia yang membawa keselamatan kita di negeri akhirat. Nah, ini dunia yang terpuji. Oleh karena dunia yang terpuji ini menguntungkan kita di akhirat, lalu disebut jadi akhirat ngarannya. Padahal dunia juga, cuma karena dia terpuji menguntungkan di akhirat, lalu disebut itu adalah akhirat. Nah, sehingga sembahyang disebutkan akhirat, apalagi menuntut ilmu disebutkan akhirat, ibadah-ibadah lain itu disebut akhirat. Padahal pada dasarnya itu adalah dunia. Jar Nabi, hubbiba ilayya min dunyakum. Aku jar Nabi cinta kepada dunia nang tiga hal ini nah. Pertama sembahyang. Nah, Nabi kita mengatakan sembahyang itu dunia karena itu sebelum mati. Itu bujur aja juga. Dipandang dari sebelum mati, sembahyang itu, puasa itu, sedekah, menuntut ilmu dipandang sebelum mati itu dunia ngarannya. Tapi bila dipandang bahwa itu berguna sesudah kita mati, maka itu disebut dunia yang terpuji. Oleh karena dunia yang terpuji, maka seringkali disebut orang dengan sebutan akhirat jadinya. Orang nuntut ilmu padahal orang nang cinta akhirat. Orang suka sembahyang disebut orang yang suka akhirat. Orang suka bersedekah disebut suka akhirat. Padahal itu dunia karena belum mati. Nah, tapi karena tadi alasannya. Nah, ada dunia yang sebelum mati ini yang tercela. Yang tercela itu apa? Dunia yang tercela itu adalah sesuatu yang sebelum mati ini yang akan menyusahkan kita sesudah mati. Nah, ini dunia yang tercela. Nah, ini biasa dipakai kalimat dunia tercela, ya iya ini dunianya. Walaupun ibadah nang kada menguntungkan sesudah mati itu disebut dunia yang tercela. Ibadah yang dilakukan dengan kada ikhlas itu dunia tercela. Kada bisa disebut sebagai akhirat karena kada termasuk dalam golongan dunia terpuji. Nah, jadi bila ada hadis Nabi yang mengatakan misalnya hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, cinta dunia itu pokok segala dosa. Dunia yang mana? Dunia yang tercela ini. Nah, dunia yang tercela ini artinya apa? Sesuatu yang sebelum kita mati yang akan menyusahkan kita sesudah mati. Nah, yang menyusahkan kita sesudah mati itu apa? Satu, amal-amal maksiat. Nah, perbuatan-perbuatan yang belum kita matinya kita lakukan maksiat. Nah, ini bakal menyusahkan kita di akhirat, menyengsarakan di akhirat. Apalagi nah, kesukaan, kegemaran mencari yang halal untuk bersenang-senang di dalam dunia. Nah, ini termasuk dunia yang tercela. Karena ini akan memanjangkan hisapnya karena di akhirat, membuat dia susah juga di akhirat. Nah, jadi ujar Imam Sahal tadi, ikhlas itu menurut para ulama cerdik pandai, ikhlas itu adalah orang yang bergerak, orang yang atau berdiam, baik beribadah atau apapun aktivitasnya, orang itu tujuannya adalah tidak ada tujuan keduniaan. Tidak ada tujuan keduniaan artinya apa? Kada ada tujuan yang bakal menyusahkan inya di akhirat kaina. Dan berkata As-Sari As-Sakati rahimahullahu ta'ala, jangan engkau beramal karena manusia,
Jangan engkau beramal karena manusia. Artinya, maksudnya jangan engkau beramal karena manusia. Jangan engkau beramal hendak mencari pujian manusia. Jangan hendak beramal karena menghindari cacian manusia. Jangan hendak beramal mencari pujian manusia. Jangan hendak beramal mencari kehormatan yang diberikan manusia. Jangan hendak beramal mencari upah yang diberikan manusia. Nah, itu artinya jangan engkau beramal karena manusia. Dan jangan engkau meninggalkan sesuatu karena manusia. Jangan meninggalkan sesuatu perbuatan karena mengharapkan pujian manusia, karena mengharapkan upah dari manusia. Nah, jangan. Dan jangan engkau memberi sesuatu karena manusia. Dan jangan engkau membuka sesuatu amalan karena manusia. Nah, itu ikhlas menurut Imam As-Sari As-Sakati tadi. Kemudian as-sidqu, adapun as-sidqu atau benar itu maka firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Maksudnya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu akan Allah dan jadilah kamu bersama-sama dengan orang yang benar. Kita disuruh Allah untuk jadi benar, dan disuruh Allah berkumpul lawan orang yang benar. Berkata Imam Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala, benar itu ialah puncak segala urusan, dan dengannya benar pula ia menjadi sempurna, dan padanya benar pula akan tersusun segala urusan itu. Jadi segala sesuatu itu berhajat kepada benar. Tobat mesti benar, ikhlas mesti benar, zuhud mesti benar, wara mesti benar. Semuaan kedudukan-kedudukan yang ada dalam agama itu berhajat kepada ngarannya benar itu. Dan beliau berkata lagi, sekurang-kurang benar itu ialah sama hal yang rahasia dan yang tampak. Itu sekurang-kurang benar. Orang yang menampakkan suka tapi hatinya kada suka, itu kada benar ngarannya. Karena berlainan antara zahir dan batinnya. Orang yang menampakkan khusyuk tapi kada khusyuk, tuh kada benar ngarannya, dusta ngarannya. Nah, orang yang menampakkan, jadi benar itu baik perkataan, perbuatan, niat, keadaan, dan lain-lainnya. Namun pada pokoknya semula benar itu berada pada perkataan. Perkataan itu ada benar, ada dusta, itu berlawanan. Dusta lawan benar kada mau berhimpun. Benar itu apa? Benar itu sidik itu artinya, arti harfiahnya, arti kalimatnya. Nah, benar itu menyampaikan sesuatu yang terjadi. Nah, menyampaikan sesuatu yang terjadi. Nah, sedangkan dusta menyampaikan sesuatu yang tidak terjadi. Itu dusta. Nah, kemudian benar itu kepada Allah yang pertama kita dituntut. Jangan mendustai Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, hanya kita benar kepada manusia. Nah, manusia itu macam-macam pulang tingkatannya. Pertama, kita mesti benar kepada Rasulullah. Yang kedua, kita mesti benar kepada guru kita.
Yang ketiga, kita mesti benar kepada kedua orang tua kita. Yang keempat, kita mesti benar kepada kawan-kawan, saudara-saudara kita, dan seterusnya. Nah, bila orang itu berani berdusta kepada Allah, apalagi kepada manusia. Orang tua ini mendustai Allah, apalagi manusia. Di dalam sembahyang, nah kita disuruh jujur, disuruh benar terhadap Allah. Dalam doa iftitah contohnya, kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, apa artinya? Ini di hadapan Tuhan kita bersuara, inna salati, bahwa sembahyangku, wa nusuki, ibadah-ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillah, bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, itu pernyataan kita di hadapan Allah. Amun ternyata kita sembahyang kita kada karena Allah, ibadah kita kada karena Allah, hidup kita kada di jalan Allah, mati kita dalam keadaan yang tidak diridai Allah, berarti kita mendustai Allah ngarannya. Bila orang mendustai Allah, mendustai yang lain apalagi? Apalagi nyembani Allahnya didustainya. Allahnya didustainya. Dan berkata Sahal rahimahullahu ta'ala, tidak akan mencium bau kebenaran seseorang yang menipu diri sendiri atau menipu orang lain. Menipu diri sendiri, menipu orang lain. Menipu diri sendiri, menipu orang lain, seperti menampakkan ahli ibadat padahal kada, menipu diri seorang, menipu orang lain. Menampakkan kehusuan, seorang kada husuk, menipu diri sendiri, menipu orang lain. Dan berkata Zunnun rahimahullahu ta'ala, kebenaran itu pedang Allah, ia tidak diletakkan ke atas suatu kecuali dapat dipotongnya. Artinya orang yang benar itu orang yang pasti mengalahkan siapapun. Walaupun pada awal pertamanya mungkin dia berada dalam keadaan susah, tapi akhirnya orang yang benar itu pasti menang. Orang yang benar itu pasti berada di atas. Dan berkata Imam Al-Harith Al-Muhasibi rahimahullahu ta'ala, orang yang benar ialah orang yang tidak peduli dengan runtuhan harga dirinya pada pandangan makhluk asal ia dapat membaikkan hatinya. Itu pendapat Imam Haris Al-Muhasibi. Orang yang benar itu, yang bersifat sidik itu, orang yang kada peduli harga dirinya hancur asalkan dia benar. Nah, ini nang kada bujur, kadang-kadang seorangnya sudah nyata kada bujur atau dihina orang sarik, nah tuh itu nang jauh daripada sifat jujur. Seorangnya sudah kada jujur, dihina orang sarik, dua kali luputnya. Satu, seorang tuh sudah kada jujur, dihina orang, dianggap orang merusak harga diri, nah itu dua kali luput ngarannya. Kalau orang nang sifat jujur benar itu, dia kada jadi masalah harga dirinya runtuh, dia kada masalah citranya buruk di hadapan umat masyarakat, asal hatinya bagus, asal hatinya bagus. Itu harga diri, citra, nama baik itu kita jaga di hadapan Allah. Kalau kita ikhlas, kita Allah aja yang kita jaga, harga diri kita jangan runtuh di sisi Allah. Nah, di sisi manusia biar runtuh. Yang orang medahkan apa, kada perlu dilawan, kada perlu dibalas, apalagi balasannya luput. Nah,
Orang yang perlu kepada Allah, ini kada peduli harga dirinya di sisi manusia. Tapi kalau orang perlu manusia, nah ini menjaga diri di hadapan manusia, jangan sampai rusak namanya. Karena ini bertuhan kepada manusia. Ini paling takutan harga dirinya hancur di hadapan manusia. Paling takutan. Kenapa? Karena usahanya di manusia. Orang lagi kira nukar lawan aku karena aku ini dianggap orang kada bujur jualanku nih. Nah, takutan benarnya itu. Karena bergantung kepada manusia. Itu orang kada jujur sudah kada benar. Orang yang benar ialah orang yang tidak peduli dengan runtuhnya harga dirinya pada pandangan makhluk, asal ia dapat membaikkan hatinya. Dan ia tidak suka terhadap penglihatan manusia kepada amalan-amalannya yang baik. Nah, ini kada ketujuh, artinya kada senang kalau orang-orang itu mengetahui kehebatan amalannya. Dan ia tidak benci bahwa manusia mengetahui apa jua yang jahat daripada perbuatannya. Inya kada marah lawan orang yang tahu keaiban dirinya. Karena kebencian terhadap perkara tersebut adalah sebagai bukti bahwa ia menghendaki sesuatu yang lebih daripada harga dirinya yang sebenarnya. Maka hal yang seperti ini bukan termasuk di dalam akhlaknya para siddiqin. Jadi ikhlas itu berkaitan sekali dengan sidik ini. Ikhlas berkaitan dengan sidik. Bahkan ada yang mengatakan bahwa sidik itu lebih daripada ikhlas. Setiap ikhlas itu belum tentu sidik. Setiap sidik itu pasti ikhlas. Ada yang mengatakan para ulama dengan demikian. Orang beribadah umpamanya. Orang beribadah dengan mengharapkan ganjaran surga dari Allah. Itu ikhlas. Ikhlas tuh. Tapi ini belum sampai kepada derajat sidik. Nah, belum sampai kepada derajat sidik. Kalau orang sidik macam apa? Inya beribadah itu adalah semata-mata menunaikan hak kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara dibalas Allah lawan surga, dibalas Tuhan lawan apa, itu kada ada urusannya. Inya sembahyang karena ini jadinya adalah tugasku sebagai hamba mengabdi kepada yang menciptakan aku. Kada mengharapkan balasan apa-apa dari Allah. Nah, itu sudah sidik ngarannya. Ini lebih tinggi daripada ikhlas di sisi seperti itu. Kita beribadah supaya masuk surga, supaya jangan ke neraka, itu sudah ikhlas ngarannya. Sudah ikhlas. Tapi belum sidik lagi. Nah, sidik itu orang yang benar-benar menjadi hamba. Benar-benar menjadi hamba apa? Setiap dia berbuat, dia melakukan kewajibannya kepada yang menciptakannya. Dan dikatakan apabila engkau meminta daripada Allah akan sidik, maka Allah akan memberi akan cermin yang dapat engkau melihat dengan segala sesuatu daripada keajaiban dunia dan akhirat. Bila kita minta kepada Allah supaya diberi sidik, maka Allah akan memberikan kepada kita cermin yang dapat kita melihat dengan cermin itu sesuatu daripada keajaiban-keajaiban dunia dan keajaiban-keajaiban akhirat. Contohnya Imam Ghazali rahimahullah, beliau itu dikenal sebagai orang yang siddiqin. Nah, sehingga diberi Allah Imam Ghazali itu ilmu-ilmu yang luar biasa yang belum ada di masa itu. Imam Ghazali itu kada sekolah umum, tapi beliau mengetahui tentang tubuh manusia. Dalam tubuh itu ada urat ini, fungsinya ini, ada urat ini, gunaannya ini. Dalam kepala itu ada utak yang namanya ini, ada utak ngarannya ini. Nah, itu keajaiban-keajaiban ilmu yang diberikan Allah karena orang yang bersifat sidik itu.
Belum lagi keajaiban-keajaiban akhirat. Jadi apabila engkau meminta daripada Allah akan sidik, maka Allah akan memberi akan dikau akan cermin yang dapat engkau melihat dengan segala sesuatu daripada keajaiban dunia dan akhirat. Nah, jadi ikhlas berhubungan erat dengan sidik, dengan benar ini. Kalau kita ikhlas, maka ikhlas kita ini belum tentu lagi sidik. Nah, jadi ikhlas kita tingkatkan supaya menjadi ikhlasnya siddiqin, ikhlasnya orang yang benar-benar ikhlas, yaitu orang yang mengabdi kepada Allah tanpa mengharapkan apapun dari Allah Subhanahu wa taala selain daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sudah ikhlas siddiqin marahnya.